Mempunyai ilmu yang tinggi tapi kotor hati. Itulah sepenggal kalimat dalam sharing Pipik yang mengangkat tema tentang keikhlasan. Lantas adakah hubungan sharing tersebut dengan kemelut yang sedang dihadapi oleh Pipik terkait pemugaran makam almarhum Uje? Atau ini hanya sebuah kebetulan semata? Pernah saya minta sama Allah. Allah sang pemilik keikhlasan, minta sama Allah. Penyanyi era 70-an Diana Nasution tutup usia. Seperti apa kesedihan yang membalut keluarga? Pipik Dian Irawati mulai tampil sebagai pendakwah. Tapi mengapa dalam tausiah yang ia sampaikan, Pipik justru mengangkat tema tentang caci maki serta orang yang memiliki ilmu tinggi namun kotor hati? Ayu Ting Ting bantah kabar keguguran. Tapi benarkah jika ia sempat mengalami insiden buruk saat manggung di Banjarmasin beberapa waktu lalu? Nah pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut selama 30 menit ke depan yang sayang untuk Anda lewatkan. Hanya di Seleb On Cam. Selamat sore pemirsa Global TV, Seleb On Cam kembali hadir menemani Anda untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Penyanyi era 70-an Diana Nasution menghembuskan nafas yang terakhir sekitar pukul 12:45 Jumat dini hari tadi di Rumah Sakit Gading Pluit, Kelapa Gading, Jakarta Utara setelah mendapat perawatan intensif sejak hari Senin. Penyanyi yang juga merupakan ibunda dari Marcelo Tahitu atau Elo tersebut meninggal di usia 69 tahun akibat penyakit kanker payudara yang ia idap sejak tahun 2008 lalu. Kebetulan Tante Diana kan sudah menderita penyakit kanker kan, breast cancer juga, sekian tahun, 5 tahun, 4 sampai 5 tahun kurang lebih. Terus sudah berapa kali pengobatan, terus berobat baik, terus ada up and down lah ya gitu. Terus terakhir ini dia dirawat masuk hari Senin pagi dan tadi baru meninggal tuh hari Jumat 00:45. Sakitnya cukup parah. Udah lama Tante, berapa minggu dirawat? 3 hari. 3 hari. Iya, 3 hari. Kepergian penyanyi berusia 69 tahun ini turut serta membuat dunia musik tanah air kehilangan satu lagi penyanyi yang telah menelurkan lebih dari 9 album tersebut. Tapi itulah kehendak sang pencipta yang tak pernah kita tahu kapan maut itu akan tiba. Dan rencananya jenazah Diana akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada hari Minggu. Kalau rumah duka kan sekarang udah di RSPAD Gatot Subroto ini, kemudian akan disemayamkan mungkin hari Minggu baru dikebumikan gitu. Gimana Bang dikebumikan? Rencananya sepertinya di Tanah Kusir, aku belum tahu, tapi rencana awal di Tanah Kusir. Bilang terpukul, mereka sudah merelakan karena udah ngalamin kondisi terburuknya kan, sampai mereka bilang ini mungkin yang terbaik, jadi mereka juga udah rela gitu. Diana Nasution seolah telah memberikan sinyal akan kepergian dirinya. Setidaknya itulah yang terjadi saat sejumlah keluarga besarnya telah berkumpul bersama sebelum kondisi kesehatan Diana menurun drastis. Diana Nasution memang telah tiada, tapi karya-karyanya akan terus terngiang dan dikenang sepanjang masa. Semoga Diana mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan tabah menghadapi cobaan ini. Seluruh keluarga yang meninggal. Elo juga ya? Elo juga, semua lengkap. Elo pas meninggal semua jadi kondisi kritis. Elo udah pulang dari Palembang, dia udah stay di rumah sakit. Terus kemudian istilahnya napas terakhirnya Elo semua ada. Cuma abis itu beres-beres, akhirnya gantian aku yang akhirnya jagain papanya Elo untuk dampingin. Terus anak-anak istirahat sepertinya ya yang aku lihat, karena kan baru-baru kakaknya Elo pertama itu baru menikah 4 bulan lalu kalau nggak salah. Terus Elo nomor 3 kan, jadi mereka udah punya istilahnya pasangan sebagai kekasih gitu.
Ya mungkin pasti kerinduannya itulah. Mungkin aku sih ya atas nama keluarga gitu juga mungkin ada Tante Diana kalau udah punya salah buat semua kami dari pihak keluarga minta maaf yang sebesar-besarnya. Terus terima kasih untuk dukungan selama dia hidup juga sebagai artis buat masyarakat Indonesia, fansnya atau apa. Terima kasih untuk supportnya selama ini buat Tante Diana juga, teman-teman Tante Diana, sumbangan-sumbangan yang sudah diberikan selama sakit, perawatan dan semuanya. Ratusan warga Cuiliang, Bogor, Jawa Barat nampak begitu antusias saat menyaksikan Pipik Dian Irawati melanjutkan tongkat estafet dakwah sang suami almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari hari Kamis kemarin yang ia sebut dengan istilah sharing. Sejak ujian dipanggil sang ilahi Robi, niat untuk melakukan sharing atau berdakwah untuk mengemban tugas sang suami memang telah terbersit di hati Pipik. Tapi ada yang menarik di balik isian sharing yang disampaikan oleh ibu 4 anak tersebut. Mempunyai ilmu yang tinggi tapi kotor hati. Itulah sepenggal kalimat dalam sharing Pipik yang mengangkat tema tentang keikhlasan. Lantas adakah hubungan sharing tersebut dengan kemelut yang sedang dihadapi oleh Pipik terkait pemugaran makam almarhum UJ? Atau ini hanya sebuah kebetulan semata? Terus aku minta sama Allah. Allah sang pemilik keikhlasan, minta sama Allah. Kita ini gak punya kekuatan apapun. Kita gak punya kekuatan apapun. Tapi minta sama Allah, ya Allah sang pemilik kekuatan, maka kuatkan aku untuk menjalani kehidupan ini. Kuatkan aku atas ujian-ujian yang kau berikan. Ujian jangan dijauhi. Pintar-pintar kita nanti kalau jauh. Jadi kalau kita dicaci, kita difitnah, kita dizolimi, kita dihujat, nggak usah marah. Jangan terhina atau diri kita memang hina. Ada yang merasa mulia dirinya. Apapun itu yang tersirat di balik sharing yang terucap dari mulut Pipik, yang jelas perjalanan ke Cuiliang Bogor kemarin itu telah membuktikan bahwa ia telah mendapat tempat istimewa di hati ratusan jamaah. Sebuah tempat yang semakin istimewa saat ia kembali dibanjiri warga yang ingin bersalaman dengan dirinya. Gitu ya. Ibu saya gitu ya, tangan saya mah tangan orang kotor, tangan yang banyak dosa sampai dicium-cium gitu. Aduh, kadang saya ambil, gantian saya nyium saya ambil gitu ya, karena nggak mau. Ya alhamdulillah lah, masyarakat lebih banyak karena mereka mencintai. Saya bilang kita ngaji jangan karena saya, tapi karena Allah. Dan jika sebelumnya Pipik sempat berkalang kecewa atas pemugaran makam sang suami tercinta, kini ia mencoba untuk menerima dan berbesar hati. Baginya biarlah keluarga almarhum yang menentukan bagaimana makam tersebut akan diperlakukan nantinya. Apakah akan dibongkar atau tetap dibiarkan demikian rupa? Kalau saya nggak punya hak untuk berbicara, takut salah, jadi mangga saja bagaimana yang terbaik, saya kembalikan kepada keluarga besar semua gitu kan. Jadi saya cukup fokus kepengen doa, saya ajak anak-anak saya untuk mendoakan suami saya juga, ayahnya anak-anak ya, fokusnya untuk doa saja. Ibarat pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah kiranya yang mendera pedangdut Ayu Ting Ting. Belum lagi terjawab tentang kabar keretakan rumah tangganya dengan Angie. Pelantun tembang alamat palsu itu juga disebut-sebut tengah mengalami keguguran saat manggung di Banjarmasin beberapa waktu lalu. Kabarnya Ayu sempat jatuh dan mengalami pendarahan lantaran ia terlalu bersemangat saat bernyanyi. Namun saat ditemui kemarin, Ayu membantah kabar yang mengatakan kalau ia mengalami keguguran. Alhamdulillah bayinya sehat, sayanya juga sehat gitu. Jadi
semuanya baik-baik aja gitu. Walaupun sempat kemarin saya dengar katanya banyak yang nanyain nama saya kan, Ayu katanya keguguran ya, pendarahan ya atau apa. Saya kaget langsung kan.